Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Parsa Khalifah, Rasulullah pernah bersabda bahwa nantinya wanita akan lebih banyak menjadi penghuni neraka. Berikut hadis tersebut dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperlihatkan di surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 3241 dan Muslim nomor hadis 2737. Imam Qurtubi mengomentari hadis di atas. Penyebab banyaknya kaum wanita yang masuk neraka adalah karena hawa nafsu yang mendominasi mereka. Kecondongan mereka pada kesenangan-kesenangan duniawi dan berpaling dari akhirat. Mereka mudah tertipu oleh kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah beramal saleh. Mereka juga menjadi penyebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum pria dari akhirat karena hawa nafsu dalam diri mereka. Kebanyakan mereka memalingkan dan selain mereka dari akhirat. Cepat tertipu jika diajak pada penyelewengan terhadap agama dan sulit menerima jika diajak pada akhirat. Ini terdapat pada Jahannam Ahwaluha wa Ahluha halaman 29-30 dan At-Tazkirah halaman 369. Terdapat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Ketika beliau bersama sahabat usai melaksanakan sholat gerhana yang panjang, dan beliau diperlihatkan surga dan neraka pada saat sholat itu. Beliau bersabda, "Tidak pernah aku melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita." Sahabat bertanya, "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena kekufuran mereka." Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Mereka kufur terhadap suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang, kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang dia tidak sukai, niscaya dia akan berkata, 'Aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu.'" Hadis riwayat Bukhari. Tapi, janganlah kalian para wanita bersedih hati, karena Rasulullah juga mengisyaratkan banyaknya wanita muslimah yang masuk surga. Bahkan, ada wanita-wanita muslimah yang bisa masuk surga dari pintu manapun. Tentunya, ada syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan keutamaan untuk dirindukan oleh surga ini. Apa sajakah kriteria yang akan membuat wanita muslimah bisa masuk surga dari pintu manapun itu? Mari kita simak video ini sampai habis, sehingga insya Allah kita bisa memahaminya dan para wanita bisa menjadi bagian dari itu. Namun sebelum itu, silakan subscribe, like, and share video ini apabila dirasa bermanfaat, agar kami tetap semangat untuk membuat video-video seperti ini dan agar juga menjadi bagian kita untuk melakukan syiar Islam. Empat kriteria wanita yang dirindukan surga dan bisa masuk surga dari pintu manapun. Nah sahabat, wanita muslimah seperti Anda tentu bisa bebas mau masuk surga dari pintu manapun asalkan memenuhi empat kriteria berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka." Hadis riwayat Ahmad. Menjaga sholat 5 waktu. Kriteria pertama wanita bisa masuk surga dari pintu manapun setelah ia beriman kepada Allah adalah menjaga sholat 5 waktu. Hal ini
tidaklah muluk, karena ini adalah bagian dari rukun Islam yang kedua dan wajib dijalankan setiap muslim. Ketika wanita selalu mengerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, tidak pernah meninggalkan sholat-sholat tersebut kecuali di saat-saat diharamkan sholat, yaitu saat haid dan nifas, ia tidak malas mengerjakannya, juga tidak menunda-nunda, maka ia menjadi syarat utama bagi seorang wanita untuk ia bebas masuk ke dalam surga dari pintu manapun. Salat demikian penting dan menempati urutan pertama amal seseorang. Salat juga menjadi barometer amal-amal lainnya. Amal yang akan dihisab pertama kali dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jika baik salatnya, baik pula seluruh amalnya. Jika buruk salatnya, buruk pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Kriteria kedua, wanita bisa masuk surga dari pintu manapun adalah puasa Ramadan. Ia berpuasa penuh di bulan yang mulia itu, kecuali pada hari-hari ia berhalangan dan diharamkan berpuasa. Maka saat ia terhalang haid, ia menggantinya di bulan lain selain Ramadan. Pun saat ia uzur karena sakit, ia akan menggantinya di hari lain. Sedangkan saat ia telah tua dan tidak mampu berpuasa, ia pun membayar fidyah sebagai gantinya. Berpuasa Ramadan adalah bagian dari rukun Islam ketiga yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim pria dan wanita. Sesungguhnya, surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Rabb-Nya. Quran Surat Al-Qalam ayat 34. Sedangkan puasa Ramadan, tujuannya adalah membentuk insan yang bertakwa. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi bertakwa." 3. Menjauhi zina. Setelah kedua ibadah wajib tadi, sholat dan berpuasa Ramadan, kriteria ketiga wanita bisa masuk surga dari pintu manapun adalah menjaga kemaluannya dari zina. Artinya, bukan hanya ia tidak berzina, tetapi ia juga menjauhi zina sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Wanita yang ingin bisa masuk surga dari pintu manapun, ia harus berusaha menghindari zina. Ia tidak pernah selingkuh, ia menjaga tata pergaulannya sesuai aturan Islam, hingga terjagalah dirinya dari khalwat dan ikhtilat dan hal-hal lain yang mendekati dan dapat mengantarkan menuju zina. Karena sebagaimana kita ketahui, zina adalah dosa besar. Yang keempat, taat kepada suami. Kriteria keempat, wanita bisa masuk surga dari pintu manapun adalah ia mentaati suaminya dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Bagi wanita muslimah, setelah ia menikah, maka orang pertama yang berhak ia taati adalah suaminya. Bahkan melebihi ketaatan kepada orang tua, khususnya ketika suaminya sejalan dengan aturan agama. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34. Laki-laki suami adalah penanggung jawab atas perempuan istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya,
Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Yang dimaksud penanggung jawab adalah sebagai kepala keluarga. Suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurusi, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Kemudian yang dimaksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa ridho suaminya. Maka bayangkanlah alangkah bahagianya di hari yang ketika itu banyak wanita dilemparkan ke neraka. Kalian para wanita solehah dapat melenggang ke surga dan bisa memilih dari pintu surga manapun. Semoga Allah mudahkan bagi para wanita-wanita di dunia untuk bisa istiqomah, dan kita kaum lelaki semoga juga bisa menjaga istri-istri dan keluarga kita untuk senantiasa menjalankan 4 hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silakan masuk ke channel kami dan lihat video-video kami. Subscribe, like, and share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi bagian dari amal jariah kita untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakallah khairan kasiran. Subscribe, like, and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.